Baik, kita masih berbicara tentang program kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Willy Lai selaku Kasubag PDE pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana itu juga tentang jalur transportasi ya. Ini berkaitan tadi sempat disinggung juga dengan keadaan sekarang ini lagi musim penghujan, jadi kapal-kapal untuk sementara tidak beroperasi. Nah tentu juga ini ada sanksi juga nih kalau memang beroperasi, istilah orang Kupang kepala batu. Baik, untuk pelayaran kita yang sudah dihentikan karena memang ada dasarnya yang disampaikan oleh BMKG, semua kita operator, kita yang regulator juga, terutama pemakai jasa masyarakat kita diminta untuk pengertiannya bahwa larangan itu bermanfaat bagi masyarakat juga. Untuk apa kita berlayar kalau tidak nyaman, tidak aman, apalagi membawa membawa sesuatu yang mencelakakan diri kita sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini lewat AFB TV kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk boleh kita sama-sama mentaati apa yang sudah disampaikan oleh BMKG. Tentunya itu berdampak positif untuk kita. Ya, tentunya bukan untuk informasinya tentu akan diperbarui terus ya dari pihak BMKG sendiri, tetapi selaku nakoda ya, ini dalam tanda kutip dari Dinas Perhubungan Provinsi NTT sendiri sudah memberikan informasi juga bahwa untuk sementara ini transportasinya istirahat dulu nih. Iya, betul. Dalam artian karena berkaitan dengan cuaca. Nah, ya. baik, itu kalau di laut. Sedangkan kalau di darat seperti apa sih ceritanya, Pak Willy? Baik, untuk di darat sampai posisi saat ini memang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Memang ada titik-titik rawan yang perlu kita hati-hati untuk kendaraan kita yang beroperasi di jalan. Sepertinya yang perbatasan Ende Maumere itu kan setiap tahun itu terjadi longsor. Mungkin itu lebih waspada pada lintasan-lintasan itu, rawan bencana itu perlu kita waspadai. Yang berikut kita di darat itu selain ada armada kita yang beroperasi, karena kita yang mengurus kita itu mengurus kendaraan AKDP, angkutan kota dalam provinsi yang melintasi satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Itu kewenangan dari pemerintah provinsi. Dan juga kita juga seharusnya kita memiliki 15 terminal. Kita di provinsi mengelola terminal tipe B. Seharusnya 15, namun yang saat ini yang beroperasi itu masih sekitar 7 terminal. Dan untuk terminal-terminal kita memang kondisi saat ini masyarakat, penumpang melihatnya memang tidak memberikan kenyamanan kepada penumpang kita. Tetapi kami Dinas Perhubungan dari tahun ke tahun kami tetap berusaha untuk bisa memperbarui, melakukan rehabilitasi. Dan tahun ini kami 2019 pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan sudah melakukan master plan dan DED. Master plan dan DED ini adalah sebuah studi perencanaan sehingga ke depan kita bisa membangun atau melakukan rehabilitasi semua terminal kita terencana, jadi tidak sepotong-sepotong. Kalau ada master plan kita bisa merencanakan terminal-terminal yang lebih bagus. Memang sesuai arahan Bapak Gubernur bahwa terminal-terminal kan harus memberikan kesan wow. Wow, artinya kalau orang ke terminal Obobo melihat, waduh terminal Obobo ini seperti ini, tidak ada kesan. Tetapi beliau sudah menekankan kita untuk ke depan terminal Obobo harus dibenahi sehingga orang masuknya melihat wow dulunya beda, memberi kesan seperti itu. Apakah ini artinya berpengaruh juga untuk tipe terminal tipe dari terminal ini tipe B? Nah ini perjuangan juga untuk nanti dari B ke A.
Memang untuk terminal sesuai regulasi atau sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 itu mengamanatkan bahwa kita provinsi itu mengelola terminal TPB yang melayani untuk AKBDP antara dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Untuk terminal TPA itu dari Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini kita di NTT sudah ada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 13 yang ada di NTT. Sedangkan untuk terminal TPC itu di kabupaten kota yang mengelolanya. Baik, nah menarik sekali Pak Willy ini berkaitan dengan wajah. Nah kalau kita mau melihat wajah, ya pastinya ini orang kalau datang melihat dari luarnya ini wow begitu ya, seperti saya kutip tadi yang disampaikan, dan juga ini menjadi perhatian kita bersama juga bagaimana untuk pemeliharaan dari terminal-terminal itu sendiri memberikan kenyamanan terhadap para penumpangnya, dan juga artinya ini supir dan juga dan yang lain sebagainya. Tetapi bagaimana nih untuk kabar-kabari dari terminal-terminal yang tadi yang beroperasi ini, 7 terminal? Baik, memang 7 terminal ini memang tetap beroperasi dalam kondisi yang seperti kita tahu, seperti kita tahu. Tetapi itu tidak membatasi kita untuk tidak berpikir lebih baik lagi untuk ke depan. Jadi dengan adanya studi tadi itu memberikan penegasan kepada kita bahwa itu akan kami lakukan untuk pembenahan semua terminal. Memang di prioritas kami di 2021 itu ada 3 terminal. Terminal TPB yang di Oebobo, terminal TPB di Noel Baki, dan terminal TPB yang di Manggarai Barat. Kenapa 3 terminal itu? Kalau di Oebobo itu memang wajah di Kota Kupang. Jadi kita lihat seperti sekarang ini sangat tidak memberikan wajah yang cerah lah. Tetapi masih suram-suram. Sedangkan untuk yang di Noel Baki itu kita prioritas karena aktivitas AKDP yang masuk di situ itu cukup besar. Dan juga untuk yang di Manggarai Barat itu karena daerah pariwisata. Kita harus mendukung pariwisata. Jadi terminal kita juga ikut harus dibenahi. Itu prioritas kita. Baik, dan di saat nanti artinya ada wajah yang berbeda, sesuatu yang lebih fresh lagi, yang diberikan juga oleh Dinas Perhubungan Provinsi dalam hal ini pengelolaan terminal TPB, dan juga ini progres di tahun ini dan juga tahun depan ya untuk pembenahan 3 terminal, Noel Baki, Kota Kupang dan juga di Manggarai Barat, ikon Nusa Tenggara Timur karena itu pariwisata komodo di sana. Nah, ini kembali lagi apa kabar juga nih berkaitan dengan terminal-terminal bayangan, Pak Willy? Ya, baik. Memang sebenarnya tidak ada terminal bayangan, tetapi karena yang membayangi. Tapi karena ada aktivitas kegiatan yang membayangi seolah-olah itu ada terminal, makanya kita kenal ada terminal bayangan. Dan memang terminal bayangan ini dari tahun ke tahun menjadi keluhan dari masyarakat kita, terutama yang ada di Kota Kupang, seperti di Wesapa. Pada kesempatan ini, kami juga menghimbau kepada pemilik kendaraan, baik yang roda 2, roda 4 yang AKDP yang parkir di sana, travel itu gunakan terminal yang ada. Ada tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kota Kupang yang sudah melakukan sosialisasi untuk semua kendaraan-kendaraan yang ada parkir di Wesapa itu segera menggunakan terminal-terminal yang ada. Tahap awal memang melakukan sosialisasi, tetapi tidak mau memberikan kemungkinan untuk kita akan lakukan tindakan yang tegas tentunya bersama stakeholder yang lain.
Kami ada di Dinas Kota Kupang, Dinas Perhubungan Kota Kupang, ada UPT kita juga di Kota Kupang, UPT Dinas Perhubungan Provinsi, ada Kota Kupang, pihak kepolisian dari Polresta Kota Kupang, dari Polda, kita akan sama-sama untuk menertibkan ini karena ini cukup mengganggu lalu lintas atau aktivitas di daerah-daerah tersebut. Dan juga ini nanti artinya juga kita juga bisa mencegah, artinya mencegah juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini untuk pendapatan, betul. Plat kuning dan juga plat hitam. Ya, Ini tadi sudah disinggung berkaitan dengan transportasi yang artinya ini plat hitam tetapi mengangkut penumpang. Nah ini juga menjadi perhatian bersama dan juga bagaimana juga untuk menata semuanya itu menjadi lebih indah lagi yang tadi disampaikan untuk penertibannya dan mungkin digambarkan sedikit mungkin ya untuk wajah terminal tipe B yang nanti kita akan lihat wajah barunya seperti apa sih? Bocoran sedikit Pak Willy. Ya. Baik, terima kasih. Memang pengguna jasa kita membutuhkan kenyamanan, keamanan, ketentraman, baik di armadanya dan juga di terminal yang ada. Untuk ke depan memang dalam desain kita itu masuk semua kriteria yang ada itu, termasuk dengan parkir yang ada di dalam lokasi terminal. Penempatannya, dia keluar masuk alur keluar masuk kendaraan di dalam terminal juga nanti kita benahi juga. Ada fasilitas-fasilitas penunjang. Kalau kondisi saat ini memang kami dari Dinas Perhubungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara itu kami mohon maaf dengan ketidaknyamanan masyarakat menggunakan fasilitas terminal yang ada. Tetapi kami tetap berusaha. Kalau masalah dana memang saya pikir itu mungkin akan kita tetap berusaha dengan berbagai komponen yang ada di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat kita termasuk terminal sebagai tempat untuk mereka menunggu dan melaksanakan kegiatan untuk melakukan perjalanan. Oke, baik. Dan kembali lagi segala sesuatunya juga diperhatikan, kembali juga dengan bagaimana juga dengan keamanan dan kenyamanan di tempat atau terminal itu berada juga. Nah itu juga sangat dibutuhkan sekali di saat nanti infrastruktur ini bangunannya sudah bagus nih, sudah wow. Ternyata dukungan dari yang di sekitar daerah tersebut ini kurang nih. Nah ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti mubazir. Iya, betul. Memang kita mencontohi beberapa terminal-terminal yang ada di luar kita, di Jawa. Ini sudah mulai bagus, sudah mulai ini. Dan kita menuju ke arah sana. Kalau orang seperti di bandara itu merasa nyaman, kita juga tentu kita inginkan di terminal itu seperti juga yang orang rasakan di bandara itu. Baik, jadi ini seperti yang dialami juga. Kalau mengambil contoh di daerah luar, di Pulau Jawa, tentunya ini contoh yang artinya sesuatu hal yang positif juga untuk daerah tercinta kita. Dan kembali juga bagaimana juga untuk penertiban yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk terminal ini kebutuhan umum ya, ini fasilitas umum untuk masyarakat umum semuanya dan juga kendaraan-kendaraan semuanya bukan kalau bisa tapi diwajibkan. Ini menjadi suatu kewajiban nih, Pak Willy. Bisa seperti itu tidak? Memang kita untuk melayani masyarakat kita harus membenahi kita punya terminal. Fasilitas-fasilitas penunjangnya kita harus benahi. Memang ada di tahun 2019 kita karena aktivitas dari terminal tipe B kita itu seperti yang di SOE, KEFA itu kita pada tahun ini tahun 2020 kita menganggarkan untuk dia ada penerangan di terminal dan juga ini juga untuk
aktivitas dari teman-teman kami yang di lapangan. Karena mereka bertugas itu 24 jam. Ya. Karena kendaraan-kendaraan AKDP ini kan dia beroperasinya 24 jam. Tetapi sampai saat ini memang teman-teman kami belum bisa sampai dengan 24 jam. Karena banyak keterbatasan yang kami peroleh. Misalnya kami kekurangan personil, kami kekurangan seperti kendaraan operasional untuk teman-teman kita di lapangan. Bayangkan kami punya 5 UPT. 5 UPT yang ada di daerah. Mereka itu bekerja bukan hanya 3 kabupaten, bisa bahkan 4. Terus mereka untuk kegiatan mereka menuju ke kabupaten-kabupaten lagi. Masa kita menggunakan motor roda 2, harus menggunakan roda 4. Itu untuk kenyamanan mereka juga. Sehingga mereka punya semangat, punya daya juang untuk melaksanakan pelayanan di masyarakat. Oke, jadi curhat nih ya. Curhat, ya, Baik. termasuk curhat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Willy. Dan yang paling terakhir dari obrolan pagi kita ini berkaitan dengan program kerja yang sudah dilaksanakan di 2019 dan juga ke depan di 2020 ya, sebentar baru kita jalani sekarang ini, dan ke depan lagi tadi Ya. sudah ada bocoran satu berkaitan dengan pembenahan di 3 terminal, Ya. 3 terminal. Nah, selain itu dari Dinas Perhubungan sendiri di tahun ini? Baik, kami bukan hanya 3 terminal yang akan dilaksanakan. Kami juga akan melaksanakan master plan jaringan transportasi yang selama ini tidak ada. Dengan adanya master plan transportasi, kita boleh mengidentifikasi semua jaringan, termasuk juga itu bermanfaat untuk pariwisata. Yang berikut lagi, kita sudah bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan studi di Labuan Bajo terkait dengan pemindahan pelabuhan peti kemas atau pelabuhan bongkar muat barang dari pelabuhan Labuan Bajo yang ada sekarang ke lokasi lain. Lokasi lain itu sekarang masih dilakukan studi. Ini keroyokan antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Perhubungan. Yang berikut lagi, kita juga sekarang sedang melakukan dari Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan untuk pelabuhan internasional di Maritime. Dan kami dari Dinas Perhubungan kita akan mengusulkan untuk jaringan pelayanan internasional untuk dari penyebab Maritime ke Dili. Oke. Dan juga beberapa kegiatan yang menunjang pariwisata, kami dari perhubungan itu kebagian untuk fasilitas kelengkapan jalannya. Sedangkan infrastruktur jalannya teman-teman kami dari PUPR. Ya. Baik, baik. Dan semoga sukses untuk semuanya di 2020. Mungkin saya tambah sedikit Ya. Bahwa keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Baik. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Willy Lai sudah memberikan informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kita, pemirsa. Dan juga ini progres di 2020-2021. Ada sesuatu yang berbeda di daerah tercinta kita dalam hal ini untuk bagaimana juga untuk pelayanan di laut, dalam hal ini untuk kapal ferinya, dan juga untuk kapal-kapal ya, untuk kapal-kapal, dan juga untuk di darat. Nah ini juga kebersamaan kita semua. Jadi yang sudah disampaikan bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Keselamatan, Keselamatan ini tanggung jawab kita bersama. Kita bersama, bukan cuma di laut saja, tetapi Semua. di darat, dimanapun itu juga. Baik, sekali lagi semoga untuk bermanfaat untuk kita semua di episode kali ini, obrolan pagi bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Michael, sampai jumpa. Terima kasih Bapak.